Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Liga Suanjun hancur. Bima Fuzu. Ketika berita semacam ini menyebar di Kyushu liar, itu seperti guntur di tanah, menyebabkan kegemparan di dunia. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan mengguncangnya, dan saya tidak tahu berapa banyak biksu yang melakukannya. Ternyata Sui benar-benar reinkarnasi dari Master Pedang Suanjun. Xiao Sitian. Cabang bodi kuno menjulang tinggi, dedaunan hijau mengalir hijau, dan atmosfer suci meresap. Di kejauhan, Ji Yuan, seorang biksu setengah baya berjubah putih, datang, dan berhenti. Dia menyatukan kedua tangannya, menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan, pertempuran Tianwu Shenshan telah berakhir." Beku tua itu tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah dia sudah memasuki meditasi, tidak sadar. Ji Yuan tidak terkejut, dia membuka mulutnya dan menceritakan detail spesifik dari pertempuran satu per satu. Berbeda dengan berita yang tersebar di dunia luar, Ji Yuan menyaksikan pertempuran ini dengan matanya sendiri, dan ketika dia menjelaskan detailnya, dia lebih spesifik dan detail. Namun, pada akhirnya, ada kebingungan yang tersisa di antara alisnya, sulit bagi para murid untuk membayangkan bahwa setelah hanya satu reinkarnasi, seseorang dapat mengalami perubahan yang luar biasa, sehingga sampai sekarang, tidak mungkin untuk menentukan siapa Su Suanjun dalam hidup ini. Di bawah pohon Bodhi, mata biksu tua itu terpejam, tetapi sebuah suara tua keluar dari bibir yang kering, "Kamu dan aku tidak mengerti reinkarnasi, jadi tentu saja aku tidak bisa berspekulasi tentang misteri." Ji Yuan tercengang dan berkata, "Tuan, mungkinkah Anda tidak dapat menyimpulkan identitas asli Su Suanjun dari pertempuran ini?" Biksu tua itu berkata, "Saya memiliki spekulasi di hati saya, tetapi saya tidak dapat membuat kesimpulan, tetapi ketika Su Suanjun pergi untuk memulihkan Gua Taixuan, kebenaran akan terungkap." Ji Yuan terkejut dan berkata, "Tuan berpikir bahwa identitas asli Su Suanjun dapat dinilai melalui tindakan King Tang?" Biksu tua itu mengangguk sedikit dan berkata, "Wanita ini datang dari kedalaman langit berbintang 18.900 tahun yang lalu. Di dunia liar ini, bahkan Su Suanjun tidak tahu wajah asli gadis ini, tapi aku tidak bisa menyembunyikannya." Setelah jeda, dia melanjutkan, "Saya mungkin bisa berspekulasi tentang apa yang ingin dia rencanakan, itulah sebabnya saya selalu memilih untuk berhibernasi di Xiao Sitian dalam beberapa tahun terakhir, mengkhawatirkannya." Mengejutkan ular itu. Begitu wanita ini menyadarinya, tahun-tahun terbengkalaiku di masa lalu. Tapi itu akan sia-sia. Tidak menunggu Ji Yuan bertanya lagi, biksu tua itu berkata lagi, dan tunggu, sudah kurang dari setengah tahun sejak Su Suanjun kembali ke Great Wilderness. Tapi, dengan temperamen Su Suanjun, tidak akan lama sebelum dia akan pergi ke Gua Taixuan, dan kemudian King Tang pasti akan memiliki pertarungan. Ji Yuan terdiam sejenak, lalu kepala sekolah memerintahkan, "Ini." Tebingnya menjulang tinggi, air terjun dan mata airnya, pinus tua di pegunungan, dan bambu di hutan lebat. Ini adalah puncak gunung yang indah. Sui duduk santai di kursi rotan, menatap awan di langit, mengobrol dengan Kaisar Racun Tianzu di sebelahnya. Sudah 2 hari sejak Bama dipenggal. Dalam 2 hari terakhir, Sui bermeditasi, sepenuhnya mengkonsolidasikan Taoisme pada tahap awal alam misterius, membangun platform Tao misterius dalam tubuh, memadatkan hukum kehendak dalam jiwa, dan hukum Dao di seluruh tubuh. Transformasi dan sublimasi lengkap. Kekuatan pertempuran tidak berbeda dengan Xuanzhao Realm. Dengan kata lain, setelah Anda mengalami kecelakaan besar dalam perjalanan ke kedalaman langit berbintang, apakah Anda satu-satunya yang lolos? Sui membuka mulutnya, sedikit terkejut. Puluhan ribu tahun yang lalu, Kaisar Racun Tianzu, Kaisar Juewu, Kaisar Hantu Siming, dan orang-orang tua lainnya berangkat bersama untuk pergi ke kedalaman langit berbintang. Namun dalam perjalanan menuju langit berbintang, terjadi perubahan besar. Tepatnya, bencana ini terkait dengan seorang pria bersenjata. Menurut Kaisar Racun Tianzu, pria bersenjata itu adalah seorang wanita misterius yang mencegat mereka semua di langit berbintang. Wanita misterius ini mengatakan bahwa pertemuan adalah takdir,
siapapun yang bisa menghalangi pukulannya, siapapun yang bisa menjadi bawahannya, bisa mendapatkan perlindungannya di masa depan. Ini tidak diragukan lagi sangat kuat dan tidak masuk akal, dan sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk setuju. Namun, mereka juga memperhatikan bahwa penembak wanita itu tidak sederhana, dia tidak berbicara buruk, tetapi berencana untuk pergi secara tidak langsung. Tapi siapa sangka wanita bersenjata itu tidak setuju dan langsung menembak. Hasilnya mengerikan. Penembak jitu wanita itu begitu kuat sehingga sulit dipercaya bahwa Jue Wu Huang dan Kaisar Hantu Siming bergabung untuk memblokir pukulan lawan. Pada akhirnya, Jue Wu Huang dan yang lainnya dibawa pergi oleh pria bersenjata wanita itu. Hanya Kaisar Racun Tianzu yang kembali sendirian. Pada saat ini, Kaisar Racun Tianzu penuh dengan kepahitan dan kemarahan, dan berkata, "Saya tidak melarikan diri kembali, tetapi pria bersenjata wanita itu mengira saya tidak sedap dipandang dan bahkan tidak bisa menghentikan satu pukulan pun. Tidak memenuhi syarat untuk menjadi bawahannya. Su Yi, ini menghina? Bagaimanapun, meskipun Kaisar Racun Tianzu tidak sekuat Kaisar Juewu, dia masih monster tua di tahap akhir alam Xuanhe, dan dia memiliki teknik racun satu tangan yang tak tertandingi di dunia. Tapi siapa yang mengira bahwa pria bersenjata wanita itu tidak menaruh Kaisar Racun Tianzu di matanya sama sekali? Menurut apa yang kamu katakan, pria bersenjata itu setidaknya adalah raja kerajaan, dan hanya berdasarkan kerajaan, dia akan menguasaimu. Su Yi merenung, omong-omong, tidak menutup kemungkinan bahwa Taoisme pihak lain lebih tinggi, dapatkah Anda mengingat penampilan pihak lain? Su Yi memang sangat penasaran. Di kedalaman langit berbintang, penembak jitu wanita yang berjalan sendirian dapat dengan mudah menjatuhkan Kaisar Juewu dan yang lainnya, yang tidak diragukan lagi luar biasa. Perlu dicatat bahwa Kaisar Juewu dan Kaisar Hantu Siming, entah ada di alam ekstrim Kaisar, atau merupakan barang antik tua di akhir alam Xuanhe. Dahulu kala, mereka merajalela di alam liar dan surga, dan mereka sulit ditemukan di dunia. Lawan. Dan mereka pergi ke kedalaman langit berbintang untuk menemukan jalan yang lebih tinggi. Tapi siapa sangka mereka mudah dikalahkan oleh seorang wanita, bagaimana bisa Su Yi tidak terkejut? Lihat orang tua Su. Dalam gambar adalah langit berbintang luas yang tandus dan sepi, seorang wanita memegang tombak panjang, berdiri di kehampaan, di belakang adalah sabuk meteorit yang terfragmentasi. Gaun wanita sangat sederhana, hanya mengenakan jubah abu-abu, sutra biru lembut yang diikat ekor kuda dengan tali merah, dan sepasang sepatu mangga di kedua kaki. Wajahnya ditutupi oleh topeng perunggu, hanya memperlihatkan sepasang mata dingin yang bersinar dengan ungu pucat. Selain itu, dia benar-benar naik turun, tanpa dekorasi lain, dia bisa berdiri di sana sesuka hati, dan ada kekuatan tertinggi seperti saya sendirian. Seberapa luas langit berbintang itu, tapi dia sepertinya menginjaknya. Masker kain, kuncir kuda tali merah, topeng tombak. Wanita seperti itu, berdiri seperti master, juga sangat khas, seperti Dewi Senjata, menawan. Yang menarik perhatian Su Yi adalah tombak panjang di tangan wanita itu. Pegangan pistol diukir dengan totem Tao misterius, yang terlihat seperti swastika Buddha. Swastika mewakili siklus pengulangan dan kesempurnaan. Apakah asal-usul wanita ini terkait dengan agama Buddha? Su Yi sedikit mengernyit. Sayangnya, ini hanya gambar, dan Su Yi tidak dapat melihat lebih banyak hal. Apakah dia pernah mengatakan siapa namanya dan dari mana dia berasal? Su Yi bertanya. Tianzu Poison Emperor menggelengkan kepalanya, tidak, dia hanya mengatakan bahwa dia adalah seorang penembak. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah berkeliaran di bintang-bintang, selalu mencari lawan yang lebih kuat dan cara yang lebih kuat. Su Yi tertegun sejenak, agak menarik. Benar. Tianzu Poison Emperor sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata, dia pernah bertanya kepada kami tentang alam bintang Xuan Huang. Jika dia mengatakan bahwa dia memiliki takdir, dia akan datang dan pergi sebentar, dan jika tidak, lupakan saja. Su Yi tidak bisa tidak terkejut. Dengan cara ini, wanita ini bertindak tanpa hambatan, tidak mencari tujuan, dan mengikuti semua keadaan.
Ini memang mirip dengan beberapa biksu Buddha. Perlu dicatat bahwa ketika Kaisar Racun Tianli dan yang lainnya bertemu dengan pria bersenjata wanita di kedalaman langit berbintang, pihak lain mengatakan bahwa mereka ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain. Semua ini menunjukkan bahwa pria bersenjata wanita tidak datang ke Kaisar Juewu, mereka hanya bertemu secara kebetulan. Namun, perilaku pria bersenjata wanita ini sangat kuat. Benar, saya tidak merasakan permusuhan nyata dari pria bersenjata itu. Tianzu Poison Emperor berkata, selain itu, sudah lama sejak kejadian ini, sejauh ini pria bersenjata wanita belum datang ke dunia liar, tampaknya. Itu karena kurangnya takdir, tidak mungkin baginya untuk datang lagi. Sudah. Suyi menggoda, apakah kamu benar-benar ingin wanita itu datang? Tianzu Poison Emperor buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir, dengan kekuatan tempur wanita itu, jika dia benar-benar datang ke dunia liar ini, dia ditakdirkan untuk tidak terkalahkan, bahkan kamu monster tua Su. Jangan percaya itu. Kesenjangannya benar-benar terlalu besar. Dia berbicara dengan penuh keyakinan. Suyi tersenyum tidak setuju, dan berkata, kesenjangan di ranah akan selalu memiliki kesempatan untuk diperbaiki di masa depan. Saya tidak berpikir dia bisa mengalahkan saya dalam kompetisi di ranah yang sama. Itu benar. Kaisar Racun Tianzu setuju. Keduanya sedang berbicara sendiri ketika Malau datang. Guru, murid ini ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan dengan sisa-sisa Fima? Malau bertanya dengan lembut. Serahkan padaku. Suyi berkata dengan santai, ketika kita pergi ke Gua Taixuan di masa depan, dengan sisa-sisa ini, kita dapat menentukan apakah Bim benar-benar mati. Malau berkata dengan terkejut, Tuan curiga bahwa Fima tidak mati. Suyi sedikit mengangguk, dan berkata, Bima selalu terburu-buru dalam pekerjaannya, dan dia bergerak setelah merencanakan. Dalam pertempuran beberapa hari yang lalu, siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihatnya. Dia sangat ingin menembak, dan dia juga bertarung dengan ngengat. Api tidak ada bedanya, itu bukan gayanya. Setelah jeda, dia berkata, bahkan jika dia terobsesi dan terpesona oleh Nona Huaxinzai, mati pada saat itu jauh lebih dari pilihan yang bodoh. Malau menarik napas, dan berkata, jika kamu mengatakan itu, mungkinkah Fima masih hidup di dunia ini? Tetapi ketika para murid mengumpulkan jenazahnya sebelumnya, mereka telah mengkonfirmasi bahwa itu memang dia. Tidak ada keraguan bahwa dewanya, bahkan jika dia mengolah klon Dao, saat dewa itu jatuh, dia tidak ditakdirkan untuk hidup lama. Suyi berkata dengan lembut, saya pernah tinggal di Taixuan Dongtian dengan teratai kembar dan Tilian. Dengan artefak ilahi ini, ia dapat membuat tiruan yang tidak terpengaruh oleh dewa. Oleh karena itu, selama Anda pergi Taixuan Dongtian akan melihat dan melihat apakah jimat ini diperoleh oleh Fima Lakirti, dan kemudian Anda dapat menentukan apakah dia masih hidup. Makui akhirnya mengerti, dan mau tak mau berkata, Tuan, kapan Anda berencana untuk kembali ke Gua Taixuan? Begitu kata-kata ini keluar, Wang Ke dan Ye Luo di kejauhan juga melihat mereka. Taixuan Dongtian, itu adalah dasar dari sekte mereka. Lebih penting lagi, ketika Anda pergi ke Gua Taixuan, Anda harus menetap dengan King Tang. Suyi berpikir keras. Dia merasa sedikit aneh. Pertempuran 100.000 monster mountain pasti telah membuat King Tang waspada dan menyadari bahwa dia telah kembali ke Great Wilderness. Tapi King Tang tetap diam dan tidak mengambil tindakan apapun. Pertempuran Tianwu Shenshan beberapa hari yang lalu menarik perhatian dunia. Ke King Tang masih tidak menjawab. Ini dan reaksi Bama benar-benar dua ekstrim, dan mau tidak mau terlalu tenang. Tapi segera, Suyi berhenti memikirkannya dan membuat keputusan, aku memberi Bima 3 bulan untuk bersiap, dan hal yang sama berlaku untuk King Tang. Dia terlalu malas untuk peduli dengan apa yang dipikirkan King Tang, dan ketika dia kembali ke Gua Taixuan, dia akan mengetahui kebenarannya. Malau berkata, 3 bulan. Tuan, apakah ini terlalu terburu-buru? Dibandingkan dengan Bima, King Tang jelas lebih tidak bisa dipahami. Iya, guru pernah berkata bahwa King Tang sangat mungkin datang dari kedalaman langit berbintang, dan memiliki identitas lain. Mungkin dia sudah menyiapkan jaring, hanya menunggu guru datang ke pintu. Ye Luo dan yang lainnya juga datang,
merasa bahwa keputusan Sui agak gegabah. Saya tidak selalu bisa saling mendukung. Sui tersenyum, itu dia. Dunia berputar, waktunya singkat, 10.000 tahun terlalu lama, berjuanglah untuk hari ini. 3 bulan adalah garis bawah yang telah dia tarik, tidak peduli apa asal-usul King Tang, dan pemikiran macam apa, itu mengalahkan diri sendiri. Tuan Su, kita akan kembali ke sekte. Tidak lama kemudian, Yan Suni dan Yue Xichan datang. Sui terkejut, bangkit dari kursi rotan, memanggil Yue Xichan ke samping, dan mengobrol sendirian. Xichan, aku dapat melihat bahwa kamu tampaknya sedang dalam suasana hati yang rendah 2 hari ini, dan kamu sengaja menghindariku. Ada apa? Sui bertanya dengan suara lembut. Gadis berbaju putih lebih baik dari salju, dengan kulit sedingin es dan kulit giok. Tapi Sui melihat bahwa gadis itu jelas khawatir dan tidak senang. Situasi ini telah terjadi sejak akhir pertempuran beberapa hari yang lalu. Saat itu, Sui secara khusus mengundang Yan Suni dan Yue Xichan untuk minum bersama. Meskipun Yue Xichan tidak menolak, dia tampak sangat diam, seolah secara sadar mengasingkan Sui. Ini tentu saja menarik perhatian Sui, dan dia mungkin menebak beberapa alasan. Saya baik-baik saja. Yue Xichan menurunkan matanya, menghindari tatapan Sui. Mata Sui berkilat kasihan, apa menurutmu aku sudah berubah? Sulit untuk mendekat. Tubuh anggun Yue Xichan sedikit kaku, jelas sedikit tidak nyaman. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Sui berkata dengan sungguh-sungguh, kultivasi saya akan berubah, identitas saya akan berubah, tetapi saya tetaplah saya, baik di benua Changqing atau hari ini, saya tidak pernah memikirkan temperamen saya telah berubah. Yue Xichan tercengang, pikirannya melonjak, dan dia berbisik, tapi kamu adalah Master Pedang Xuanjun, pria hebat yang dikagumi oleh para biarawan di dunia, tinggi di atas, mengubah tanganmu menjadi awan dan menutupi tanganmu menjadi hujan, bahkan para patriark yang kukirim harus menghormatimu. 3 poin. Bagaimana aku masih bisa memperlakukanmu seperti orang yang kukenal saat itu? Suara itu penuh dengan emosi yang halus dan kompleks, menunjukkan kehilangan dan kehilangan. Sui tertawa, di mata saya, identitas seorang kultivator dan otoritas yang dia pegang semuanya salah, hanya keadaan pikiran dan perilaku Dao saya sendiri yang benar, jika saya mengaku diri seperti itu. Identitas, mata lebih tinggi dari atas, bagaimana Anda bisa memperlakukan Anda secara berbeda ketika Anda berada di benua Changqing? Anda telah melihat dengan mata kepala sendiri betapa istimewa dan mulianya Nona Hua Xinzai, tetapi di mata saya, dia hanyalah musuh, dan dia akan membunuhnya di masa depan. Berbicara, Sui mengangkat tangannya dan menepuk bahu Yue Xichan dengan ringan. Ingat satu kalimat, aku, Sui, menghargai orang, bukan identitas dan status, tidak peduli para dewa di langit, atau orang biasa. Orang, di mata saya, semuanya tidak penting. Yue Xichan tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana, dan arus hangat melonjak di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kalau begitu, lalu bisakah aku tetap memanggilmu Kakak Su? Tentu saja. Sui tersenyum. Alis Yue Xichan bersinar dengan ekspresi gembira, jelas bahagia. Tapi segera, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu, tapi, bagaimana seharusnya muridmu memperlakukanku, dan bagaimana seharusnya temanmu memperlakukanku. Juga, jika kamu memberitahu sekte tentang hal-hal ini, saya takut dikira saya sombong dan tidak tahu etiket. Ngomong-ngomong, wajah cantik gadis itu menjadi sedih. Sui tidak bisa menahan tawa, apa pedulimu? Selama aku tidak keberatan, lihat dunia liar ini, siapa yang berani berkicau dan menunjuk? Di benua Changqing, dia sangat mengagumi Yue Xichan, bukan hanya karena penampilan gadis itu yang luar biasa dan menakjubkan, tetapi juga karena gadis itu memiliki hati Dao yang terobsesi dengan pedang. Cukup. Terlebih lagi, jika Anda peduli dengan aturan dan pendapat itu, terlalu melelahkan untuk hidup. Sui berkata, kultivator saya, lakukan apapun yang Anda inginkan tanpa melanggar aturan. Semakin Anda peduli dengan nama dan pendapat mengambang ini, semakin Anda akan terbelenggu dan terbelenggu oleh suasana hati Anda. Yue Xichan mendengarkan,
suasana hatinya berfluktuasi. Setelah beberapa saat, wajahnya yang cantik sedikit malu, dan dia berkata sedikit malu, "Terima kasih Kakak Su atas penunjukmu, akulah yang membuat fotonya." Di bawah cahaya awan, kesedihan samar di alis gadis itu menghilang, dan lapisan cahaya dan bayangan muncul pada sosok anggunnya, membuatnya lebih halus dan cantik. Menyenangkan. Su Yi berkata, 3 bulan kemudian, saya akan kembali ke Taixuan Dongtian, tidak ada kecelakaan, ketika beberapa keluhan masa lalu dapat diselesaikan, maka, jika Anda tidak keberatan, datanglah ke Taixuan Dongtian untuk berlatih. Yue Shichan jelas terkejut, dan berkata, tapi aku. Su Yi tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Jiu Jisuan tidak berani membiarkan orang pergi." Berbicara, dia mengeluarkan pedang Qingying dan menyerahkannya kepada Yue Shichan, aku tidak bisa menggunakan pedang ini lagi, kamu simpan dulu, kapan kamu akan memiliki pedang yang lebih baik, dan kemudian kembali pedang ini kepadaku. Jadi mau tak mau aku menyerahkan pedang Qingying ke Yue Shichan. Yue Shichan jelas lengah dan tidak bisa menolak, merasa tersanjung. "Ayo, jangan buat Yan Suni menunggu lama." Su Yi tersenyum dan mendesak. Yue Shichan juga memperhatikan bahwa Yan Suni di kejauhan sedikit cemas, jadi dia buru-buru menyingkirkan pedang Qingying dan berbisik, "Saudara Su, saya akan membalas Anda di masa depan." Dari Suara gadis seperti suara alam masih bergema, dan orang itu telah berpaling. bayar. Su Yi tersenyum, gadis konyol ini masih tidak mengerti pikirannya sendiri. Ini seperti melihat bibit yang bagus, dan mau tidak mau saya ingin mengolahnya dengan hati-hati dan melihat seperti apa hasil akhirnya. Harapan ini tidak seberapa dibandingkan dengan hadiahnya. Segera, Yan Suni dan Yue Shichan pergi. Monster tua Su, kamu. Apa kamu tidak punya pikiran lain tentang gadis kecil itu? Tianzu Poison Emperor mau tak mau bertanya. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, "Bagaimana jika aku punya ide? Apa urusanmu?" Kaisar Tianzu menyentuh hidungnya dan terdiam. Di kejauhan, Ma Long dan Ye Luo saling memandang, dan mereka diam-diam tidak membicarakan masalah ini, tetapi mereka semua merasa aneh. Tiba-tiba terdengar desahan pelan. Oh, akhirnya aku mengerti, ternyata setelah kamu Su Xuanjun bereinkarnasi, kamu mulai menyukai gadis kecil yang lembut dan cantik, tidak heran aku dikirim ke pintu, tetapi kamu ditolak dengan kejam. Disertai oleh suara itu, Kaisar Iblis Tianyao berbaju merah datang. Dia tahu betul betapa menakutkannya keberadaan leluhur di negeri iblis yang penuh kebahagiaan ini. Apa yang kamu takutkan? Aku tidak mencari kamu untuk memiliki hubungan dengan pria tua yang buruk. Kaisar Iblis Tianyao melengkungkan bibirnya yang kemerahan. Tianzu Poison Emperor tiba-tiba menunjukkan kekesalan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak ingin memprovokasi iblis wanita yang sangat sulit ini. Di kejauhan, Ma Long dan Ye Luo meninggalkan area ini dengan penuh minat. Su Yi duduk di kursi rotan dengan malas. Penampilannya tidak cukup cantik, atau sosoknya tidak cukup baik. "Saya tidak bisa memberi Anda sedikit bantuan?" Suaranya dingin dengan sentuhan magnet yang menggairahkan. Mulailah bisnis. Su Yi linglung dan acuh tak acuh. Tianyao Demon Emperor meletakkan tangan giok di bahu Su Yi, memutar matanya dengan marah, dan kemudian berkata, "Kemarin, tahanan ke-6 Paviliun Jiutian menerima berita, biarkan aku sementara jangan bertindak gegabah, dan ketika kamu pergi berperang dengan murid kecilmu, pilihlah sebuah kesempatan." Su Yi berkata dengan heran, "Bagaimana mereka bisa tenang?" Tianyao Demon Emperor berkata, "Kamu membunuh Bima, mengejutkan wanita muda dari Huaxinzai, dan menyebabkan kehebohan di dunia. Orang-orang di Paviliun Jiutian itu tidak bodoh. Aku akan melawanmu saat ini." Omong-omong, ekspresi Kaisar Iblis Tianyao tiba-tiba menjadi serius, dan berkata, "Saudara Su, saya curiga bahwa tahanan ke-6 juga merencanakan sesuatu, dan saya merasa sedikit tidak nyaman di hati saya. Saya harap Anda dapat bergandengan tangan dengan saya, dan sekarang pergi dan bawa orang-orang dari Paviliun Jiutian." Su Yi terdiam beberapa saat, dan berkata, "Baiklah." Saya berjanji, ini yang bisa saya lakukan. Berbicara, dia membungkuk,
menundukkan kepalanya dari belakang ke telinga Sui, suaranya lembut, dan dia menghela nafas seperti biru. Bagaimana kalau tubuh sekarang? Suara yang sedikit magnetis menembus telinga, yang sangat menakjubkan. Sui mendorong kepalanya menjauh dan berkata dengan marah, "Jangan salahkan aku karena tidak membantumu lagi." Tianyao Demon Sovereign menegang, menggigit bibir merahnya dengan ringan, matanya yang indah malu-malu, dan berkata dengan menyedihkan, "Su Zuzong tenang, keluarga budak tidak akan berani lagi gelombang." Sui bangkit dari kursi rotan, menamparkan pantat Kaisar Iblis Tianyao, dan berkata, berpura-pura menyedihkan, "Ayo pergi." Pop. Renyah dan keriting. Gelombang dan ombak. Berapa banyak energi yang ditahan pria jahat ini? Apakah dia akan menghancurkan dirinya sendiri? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.